Mudah-mudahan nggak ngeganggu. Oke. Halo, sahabat Gilang. Apa kabar kalian nih? Wow, kita sudah berada di awal tahun 2022 nih. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, senang rasanya bisa memasuki episode terbaru dari Jeda Langkah Podcast bersama saya, Dr. Setiawan. Dan saya saya. Gugus. Oke, dengan aku Indah. Gitu. Salam kenal Mbak Indah. Salam kenal Mbak Indah. Iya, salam kenal Mas Setiawan dan Mas Gugus juga. Terima kasih. Nah, Mas Gugus, gimana nih? Katanya ini kemarin ini dengerin curhatan-curhatan dari teman-temannya apa nih? Saya dengar di WA nih. Oke, jadi pada pembahasan awal tahun ini kan kita akan membahas tentang bahasa cinta ya. Memang banyak nih curhatan-curhatan dari teman-teman semua mengenai permasalahan-permasalahan terkait miskomunikasi yang terjadi antar pasangan. Misalkan contohnya kalau suami itu biasanya tuh dianggap terlalu cuek, atau enggak kalau perempuan dianggapnya terlalu sensitif terhadap suaminya yang cuek, kan biasanya kayak gitu ya. Nah ini kan jadi perlu pelurusan nih. Atau yang sering terjadi itu orang tua dan anak gitu ya. Kalau mungkin hubungan lebih luas dari suami istri itu biasanya orang tua dan anak. Contohnya mungkin orang tuanya udah memberikan yang terbaik untuk anak, tapi terkadang anaknya itu tidak menerima dengan baik, yang bahkan malah menjadi cinta gitu. Yang tadinya seakan-akan ingin berkomunikasi dengan bahasa cinta, malah jadinya hubungannya makin renggang. Nah, itu kan menjadi suatu permasalahan, sehingga perlu adanya edukasi mengenai komunikasi yang efektif terkait bahasa cinta gitu ya, Mas Tiawan ya. Betul. Soalnya ini benar-benar tidak jarang, atau kita bisa bilang ini udah sering kali ini kita temukan di dalam kehidupan kita nih, atau di sekitar kita nih, di mana pasangan atau bahkan sahabat ini terkadang ini punya masalah-masalah tersebut nih, dalam arti tanda kutip kesannya ini kok nggak ngertiin sih, kok begitu, kok begini. Nah, saya pernah baca teori mengenai 5 bahasa cinta atau 5 love language-nya yang dicetuskan oleh Dr. Gary Chapman nih, di mana tiap manusia pasti memiliki satu yang dominan, di mana itu kan ada 5 nih, tapi ini setiap manusia pasti memiliki beberapa, tapi pasti ada satu yang paling dominan. Dan ternyata kalau kita ketahui, maka itu kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih, mulai dari kehidupan dengan pasangan, bahkan dengan anak, atau dengan sahabat, atau rekan kerja, atau klien malah. Misalnya kalau kita tahu nih, kita tahu bahasa cinta klien kita apa, atau love language-nya kliennya apa, kita istilahnya kita penuhi kebutuhannya itu, kemungkinan malah kalau sebagai sales marketing, goal. Nah, oke. Nah, ini daripada kita kan bingung nih, ini apa nih 5 love language nih, terus kok kenapa nih kadang-kadang malah bisa terjadi lost in translation, nah, yang bisa memicu konflik dalam arti. Nah, mendingan kita langsung ngomong sama sahabat sharing Gilang kali ini nih. Tadi kan perkenalkan Mbak Indah Nova, psikologis. Nah, Mbak Indah, saya mau nanya nih, kira-kira nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan 5 love language yang dicetuskan oleh Dr. Gary Chapman ini? Oke, kalau dari kita lihat ya, kalau dari tipe-tipe yang dia kasih dalam 5 bentuk itu adalah tipe dominansi yang mungkin dimiliki oleh sebagian orang, tapi nggak cuma satu-satu, tapi ada mungkin sebagian orang memiliki 2 tipe dari bahasa cinta, ada juga yang memiliki hanya 1 mungkin, ada juga yang 3, dan itu tuh biasanya tuh saling berdinamika tuh, Mas Setiawan dan Mas Gugus. Betul. Nah, jadi sebenarnya love language itu atau 5 bahasa cinta ini terbentuknya itu oleh budaya biasanya. Nah, kita bisa pahami bahwa setiap orang itu kan
tipe parentingnya, tipe orang tuanya dalam mendidik itu berbeda-beda. Lalu dia misalnya dari keturunan budaya apa, apalagi kalau di Indonesia nih budayanya tuh kompleks, lengkap sekali ya. Apa maksudnya tuh sangat banyak gitu, sehingga berbagai macam apa ya, adat istiadat itu mempengaruhi bagaimana orang Indonesia memiliki 5 bahasa cinta ini gitu ya. Nah, kalau mungkin siapa sih ya, siapa ya tadi penulisnya nih saya, lupa nih, Dokter Gary. Gary Hmm. ya, Dokter Gary Chapman ini mungkin dari, luar dari Indonesia, mungkin, di sana familiar dengan bahasa-bahasa cinta, tapi kalau di orang Asia, itu sulit sekali gitu loh. Bahkan punya satu aja yang bisa jadi ciri khas kepribadiannya aja itu udah unik gitu ya, apalagi dia punya berbagai macam hal. Mungkin kita tahu sendiri ya bahwa di Indonesia ini mengungkapkan perasaan itu sangat susah ya, Mas, ya. Betul, Apalagi, betul. Orang ada tua sama anak juga susah nah, ya. iya benar, sehingga, nggak sampai kadang pesan yang sebenarnya tuh pengen disampaikan terutama orang tua ke anak mungkin, istri ke suami, suami ke istri, atau mungkin, apa namanya, sesama teman gitu kan, jadinya nggak nyampe nih apa yang mau disampaikan karena ada kesulitan dari budaya kita untuk mengkomunikasikan perasaan secara emosional. Karena kayaknya, memperlihatkan emosional kita dalam budaya kita itu, adalah hal yang susah. Kalau kita balik lagi ke teorinya Gary Chapman, itu kan ada 5. Yang pertama adalah word of affirmation kan ya, Mas, ya. Kalau word of affirmation itu adalah seseorang itu terbiasa untuk mengungkapkan. Pertama adalah dia terbiasa untuk mengungkapkan perasaannya, yang kedua dia terbiasa untuk diungkapkan Hmm. perasaan pasangannya. Jadi ini ada 2 tipe. Yang pertama orang yang selalu ngerasa kayak, eee, bukti lo cinta sama gua adalah lo harus ngomong gitu. Nah, betul betul. Nah, itu Nah, dia tuh kalau kayak gini kan kesannya itu kan malah selain dia itu bahasa cintanya adalah dia mengungkapkan pada orang lain, tapi mhm, dia ternyata itu membutuhkan ungkapan itu. Nah, itu iya, jadi dalam arti itu yang harus kita tahu tuh dalam arti ini orang nah, nih apakah sebenarnya itu dia mengungkapkan bahasa cintanya itu dengan mengungkapkan pasangannya atau atau dia sebenarnya itu dia butuh gitu ya. butuh seperti Iya, itu. benar-benar. Nah, ini ada satu cerita unik ketika aku menangani permasalahan yang mirip dengan ini gitu. Ketika, jadi sehingga setiap aku konsul permasalahan pasangan, itu aku selalu mengatakan, "Kalian harus pahami, pasangan kita itu seperti apa," gitu. Apakah dia yang membutuhkan atau dia yang memberi gitu. Nah, sama halnya dengan word affirmation ini, kadang ada beberapa orang kalau melihat kita dari katanya aja adalah words ya, berarti dia adalah ungkapan, baik verbal maupun non verbal. Jadi adalah dia yang mengungkapkan perasaannya, rasa syukurnya. Kadang pernah nggak sih kita envy ya, iri gitu sama orang tuh, "Aduh kok dia sering ya dipuja sama pasangannya, aduh, sering tuh di-update-update story-nya gitu, dibilang bahwa, pasanganku nih pengertian, apa segala-galanya," gitu kan. Nah itu adalah salah satu bentuk dari word of affirmation gitu. Dan juga kadang ada juga orang yang senang kalau udah ngelakuin sesuatu ke pasangannya, dia pengen dihargai dengan sebuah Dipuji. pujian. Hmm, Iya, dengan hmm. sebuah pujian. Nah, inilah, bentuk dari orang-orang yang di tipe word of affirmation, Mas. Nah, itu dia tuh Oke. tadi tuh lucu juga tuh. Kan ada Hmm, juga orang yang tanda kutip senang dipuji-puji, senang iya iya, saya tanda kutip digombal. Orang-orang menyangka itu gombalin. digombalin, padahal itu Iya, adalah kebutuhan kebutuhan. orang kebutuhan dia. Dan nanti Benar benar. atau hal yang paling gampang itu dia itu dipuji, Mas Gugus rambutnya baru ya. Hmm, Nah, rambutnya bagus ya. Nah, itu kan salah satu misalkan kalau ternyata Mas Gugus adalah orang yang mempunyai bahasa love language-nya adalah word of affirmation, nah dia akan hmm, senang. Tapi kalau Mas Gugus bukan, Mas Gugus bilang, mhm. apaan sih lu ngomong apaan sih? Nah, kayak Iya gitu-gitu iya. kali ya. Iya, benar-benar. Nah, ini tuh balik lagi, Mas, balik lagi ke tipe ini, tipe dulunya didikannya seperti apa, atau budaya yang dia, menjadi pembelajaran hidup dia selama jenjang dia sampai akhirnya, bersosialisasi dengan lingkup yang lebih luas, itu tuh seperti apa gitu. Orang tuanya tipe apa, apakah orang tuanya yang senang memuji, wah, misalnya sedikit aja dia bisa jalan, orang tuanya tuh langsung ngasih apresiasi yang berlebihan, misalnya ada juga yang kayak gitu, sehingga Hmm, ketika hmm. dia nggak mendapatkan haus tuh.
Betul, Aus, betul. aku kok nggak dapat pujian nih akhir-akhir ini, padahal aku udah melakukan sesuatu hal yang penting. Bahkan kadang di mata orang lain itu ya udah itu biasa aja gitu loh tapi karena itu kebutuhan dasarnya dia untuk diafirmasi, untuk di apa ya, dinotis ya ibaratnya sama orang. Jadi dia butuh tuh pengakuan dari setiap tindakan dia. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Jadi pertanyaannya itu kalau misalkan kita kembali ke afirmasi tadi, itu seakan-akan tuh kalau saya lihat ya, ini Anabel aja, analisa gembel. Itu kok kebanyakan tuh yang ingin dipuji itu kebanyakan malah perempuan ya. Maksudnya secara hubungan pasangan suami istri atau pacaran gitu. Kebanyakan tuh kalau perhatian itu lebih banyak tuh ke perempuan dibandingkan cowok gitu ya. Itu menurut saya, apakah saya salah saya nggak tahu ya, karena kebanyakan teman-teman saya, mungkin termasuk saya sendiri, biasanya permasalahannya itu gitu. Jadi cowok-cowok ngumpul, curhatnya tuh mengenai, oh istri saya tuh ngerasa saya cuekin gitu. Itu apa ada memang kebutuhan dasar wanita, maksudnya spesifiknya ke wanita untuk dihargain gitu. Apakah misalkan dia dandan terus cantik, terus dihargain suaminya. Dan itu apa benar hanya ke wanita aja atau mungkin laki-laki sebenarnya emang lebih cuek aja gitu? Iya. Nah, ini tuh kompleks ya sebenarnya antara bentuk bentuk afirmasinya laki-laki dengan perempuan tuh berbeda memang. Karena aku nggak lepas kalau membahas masalah cinta tuh nggak lepas dari budaya. Perempuan itu cenderung ya udah dari kecil itu dibentuk sama keluarganya adalah sebagai orang yang penyayang, pemberi perhatian gitu ya, selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah gitu, yang dimana pekerjaan itu mengasihi atau mengasuh atau merawat gitu. Sedangkan laki-laki itu dituntut untuk lebih tangguh, lebih bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin keras gitu ya dibanding perempuan gitu. Dan mayoritas tuntutan masyarakat tuh cenderung ke arah sana gitu, sehingga terbentuklah karakter-karakter orang yang mana dia dibentuk oleh tuntutan-tuntutan pekerjaan tadi, tuntutan-tuntutan tugas tadi gitu loh, tugas sosial tadi yang harus dilakukan. Sehingga perempuan itu cenderung lebih mampu untuk mengekspresikan perasaan. Mungkin Mas-mas juga pernah dengar ya bahwa perempuan itu punya lebih banyak kosakata dibanding laki-laki. Jadi mereka itu memproduksi kata-kata tiap hari itu lebih banyak daripada laki-laki, sehingga mereka tuh nggak akan kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan. Sedangkan laki-laki cenderung karena tadi tugas-tugasnya cenderung lebih kaku daripada perempuan, jarang dituntut untuk menampilkan perasaan, mereka kesulitan nih untuk mengekspresikan kondisi emosionalnya atau menyampaikan sesuatu pujian aja ke pasangannya itu sulit, sangat sulit. Sebenarnya bukan karena cuek nggak cuek ya, karena basicnya cuek dan nggak cuek itu cenderung ke kebiasaan gitu loh. Nah, kebiasaan ini dibentuk oleh tadi yang aku bilang dari awal tuntutan dari tugas-tugas antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda gitu sih. Jadi memang kalau berkaitan dengan word affirmation ini, ya perempuan akan lebih cenderung mengekspresikan, sehingga mereka ingin juga tuh diekspresikan gitu loh. Sebenarnya kadang tuh beberapa orang bertanya, tuh suami gue tuh mikir apa sih ya? Kok gue nggak ngerti-ngerti mikirnya dia tuh apa gitu ya? Jadi padahal gue pengen tahu isi pikirannya, dia nggak pernah ngomong. Makanya kalau lagi berantem sampai bilang, kamu ngomong dong, kamu maunya apa gitu. Jangan aku terus gitu, nanti kamu salahin lagi aku gitu. Banyak perempuan yang ngomong kayak gitu. Sementara laki-laki, ya aku udah ngomong maunya aku segini, tapi kamu pengennya aku jelasin panjang lebar, aku nggak bisa gitu loh. Jadi ujung-ujungnya bentrok lagi kan gitu, karena memang ya tipe dalam pengungkapan perasaannya berbeda sih antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga jadi memang uniknya itu laki-laki ini kalau udah punya pasangan tuh juga jangan egois kali ya. Jadi juga harus berbahasa juga dengan wanita walaupun nggak biasa di tongkrongannya mungkin gitu ya. Ya, itu nanti bakal mungkin ketika kita sudah membahas tentang kelima dari bahasa ini, nanti kita akan menjurus ke apa sih yang harus kita lakukan gitu sih sebenarnya, supaya kita bisa saling memahami gitu ya. Mungkin kalau dalam hubungan
sebelum kita menapaki langkah, oke kamu sama aku berkomitmen nih untuk menjalin suatu hubungan, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita harus mampu untuk mengenal dia gitu. Kalau kita udah menutup, menembok tuh, kita nggak mau kenal dia, pokoknya lu harus ngertiin gue aja, itu nggak akan bekerja tuh hubungannya gitu sih. Mau dia punya tipe bahasa cinta yang manapun, ketika dia udah membatasi dirinya untuk nggak mau mengenal pasangannya, ya nggak akan berhasil gitu. Betul, betul. Oke, Hmm. oke. Nah, tadi yang pertama. Terus selanjutnya apa nih? Makin menarik nih kayaknya. Ini satu Iya. aja udah bahasanya banyak ya. Iya, kalau ngomongin cinta tuh nggak pernah habis sih sebenarnya. Nah, selanjutnya itu quality time. Nah, kalau quality time ini lebih ke banyak ke ini sih, menghabiskan waktu ya bersama pasangan. Ya kita tahu sih, orang banyak ngomong gini, "Ya nggak apa-apa lah cuman sebentar, yang penting berkualitas," gitu ya. Yang penting ketemu, yang penting, ada ngobrolnya daripada enggak sama sekali gitu. Tapi quality time ini di negara berkembang adalah hal yang sulit, karena kita setiap hari dituntut bekerja ya, terutama nih yang kerja kantoran ya. Pertama kalau tinggal di kota besar tuh banyak ngabisin waktu di jalan, sampai-sampai di rumah tuh udah capek, bawaannya pengen diem dong, pengen cari me time, nggak pengen ngobrol sebenarnya gitu kan. Langsung buka OTT ya. Padahal di rumah istrinya ataupun misalnya suaminya yang bekerja di rumah atau suaminya yang menjadi bapak rumah tangga, kan sekarang udah umum ya hal itu ya, menunggu nih pasangannya buat menghabiskan waktu bersama dia gitu. Karena 8 jam lebih, dia itu lebih banyak di luar rumah daripada di rumah gitu kan. Sehingga, banyak, masalah quality time ini nggak ketemu gitu. Sementara dalam 5 bahasa cinta, memberikan quality time kepada pasangan itu penting gitu ya. Jadi memang itu adalah kebutuhan, kebutuhan dari orang-orang untuk mendapatkan, waktu-waktu yang berkualitas gitu sih sebenarnya. Ini menarik sih nih, karena waktu itu Mmm, ada pengalaman juga, dalam arti orang nih istilahnya sharing ke saya, kan mhm, dia bilang, nah apa, kan saya tanya, seberapa sering ke rumah pasangan? Dia bilang, mhm, sering, sering, ngapain? Ya pokoknya dia minta saya datang, terus ya udah masing-masing dia kerjain tugas dia, dalam arti mhm, terus saya sibuk dengan tugas saya. Yang penting dia mau istilahnya saya ketemu. ketemu atau istilahnya keberadaannya istilahnya. Kita Mmm, ngomongkan keberadaannya, keberadaan dia itu di samping pasangannya, dalam arti mhm, walaupun masing-masing sibuk dengan konsentrasi dengan kegiatan masing-masing, ada yang Zoom atau ada yang ketik-ketik mhm, segala macam. Tapi iya, ya itu, nah tadi itu lucunya itu seringkali itu orang yang dengan bahasa ini dia ini mhm, cuma perlu kehadiran sosok dari pasangannya aja atau orang yang iya, dikasihi seperti itu, atau ibarat misalnya ada anak yang penting itu orang tuanya ya ada di samping dia iya, seperti iya. itu. Gimana nih kalau menurut Kak Indah? Ya, mungkin itu ada kaitannya dengan rasa aman ya. Ada satu teori tapi aku lupa, dia mengatakan bahwa, memang kehadiran itu mendukung namanya eksistensi. Kayak jadi misalnya dengan adanya orang yang dia sayang di samping dia, dia merasa ada, dia merasa punya motivasi, punya, ya walaupun aku capek kerja, tapi kalau kamu di samping aku seneng gitu. Ada sih yang kayak gitu. Nah, ini sebenarnya, balik lagi tipe-tipe, tapi kalau kita berbicara tipe-tipe orang, tapi kalau kita berbicara quality time itu ya memang, eee, waktu yang kita fokuskan untuk memberi ke pasangan kita gitu. Mm-mm. Kalau misalnya, saya sama pasangan saya di rumah aja berdua, ya memang saya berdua di rumah, apakah waktu kebersamaan kita berkualitas? Kan enggak Itu ya. quantity time, bukan Nah itu, quality. ya lebih ke quantity time, tapi mungkin orang, beranggapan bahwa, kalau misalnya nah itu balik Mas, kalau misalnya tuntutan pekerjaan itu terlalu besar sehingga ya udahlah yang penting kuantitasnya terpenuhi, kualitasnya ya udah kita nomor 2-kan dulu gitu sih. Tapi kalau masalah kita berbicara mengenai bahasa cinta, ya sesibuk-sibuknya waktu kita memang kita harus menyediakan setidaknya sejam, 2 jam kalau bagi yang masih pacaran ya untuk saling berbagi. Kalau misalnya suami istri ya misalnya mungkin, jelang-jelang mau tidur gitu ya, bisa saling sharing pengalaman sehari-hari ini ngapain aja, apa yang dihadapi gitu sih. Karena, walaupun sedikit, bener tadi kata orang, itu berkualitas sih gitu, kalau memang dimanfaatkan dengan baik gitu. Biasanya permasalahan yang ada pada tipe-tipe ini apa nih? Menuntut selalu datang gitu atau Nah, apa?
Ya, biasanya orang-orang tipe ini tuh lebih cenderung apa ya, kalau kata orang tuh posesif ya, pengennya deket mulu gitu, pengen tahu terus gitu dianya ngapain, dianya lagi apa gitu. Tapi kan padahal ini tuh kayak misconception terhadap makna dari quality time gitu. Mungkin dia ngerasa bahwa mungkin ya pasangannya kerja 8 jam gitu, tapi cuman ngabarin pada waktu-waktu tertentu gitu, sehingga dia cenderung posesif gitu loh. Jadi kayak ngerasa nggak aman sih. Biasanya orang-orang yang menuntut quality time ini adalah orang-orang yang cenderung punya rasa tidak aman. Karena balik tadi yang aku bilang ya, bahwa quality time itu berbicara tentang kehadiran dan rasa aman gitu sih sebenarnya. Oke, makin menarik nih. Word of affirmation, quality Quality time. time. Dua aja udah Menarik ya. ngos-ngosan ya, menarik nih kita nih ya. Oke. Nah, oke. Terus yang selanjutnya apa nih? Yang selanjutnya itu receiving gifts Receiving. ya. Ya, receiving jadi menerima. Tapi kalau Menerima. menerima apa pemberian, Hmm. kalau dari yang aku pahami itu berupa benda sih. Tapi bisa kita lihat nih, ada kita balik lagi ke dua tipe, Mas. Yang pertama adalah tipe orang yang bucin, suka ngasih gitu. Pokoknya Betul. ya, apa aja yang kamu mau, padahal baru ditunjuk doang, dikira udah mau itu gitu, langsung dikasih gitu. Ada juga tipe orang yang dia ngerasa bahwa apa ya, menampilkan perasaan adalah dengan memberi materi. Nah, ada tipe orang kayak gitu. Nah, ini berbicara mengenai itu. Mungkin kalau kayak tarot, ini tuh kayak apa ya, tampilan atas dan tampilan bawah gitu tipenya. Jadi kayak ada orang yang senang memberi, ada orang yang dia mau dikasih terus gitu. Nah, ini berbicara mengenai receiving gifts. Kalau orang yang bucin tadi, dia tuh mau menghabiskan berapapun uangnya, yang penting pasangannya itu tahu dia sayang. Nah, atau kalau di dalam keluarga gini, seorang ibu atau ayah yang nggak bisa menghabiskan waktu dengan anaknya, cenderung loyal terhadap mainan. Suka ngasih. Nah, itu tuh sebenarnya tuh bentuk rasa bersalah, karena saya sebenarnya nggak punya waktu Nah, buat ini kamu gitu. beda ya dengan love language ya. Beda ya, Beda, beda. beda, beda. Nah, ini tuh kayak ibaratnya seperti penebusan dosa ya. Secara Penebusan sadar nggak dosa sadar dengan ya. ya secara sadar nggak sadar dia nganggapnya itu adalah bahasa cinta dengan memberi hadiah, memberi materi. Tapi sebenarnya itu kalau kita lihat dari sisi yang lain itu adalah bentuk rasa bersalah karena aku nggak punya waktu buat kamu nak gitu loh. Jadi ya udah mama cuman bisa atau papa cuman bisa ngasih mainan gitu, ngasih uang jajan yang banyak gitu. Sampai anak-anaknya tuh ngabisin rasa kesepiannya dengan foya-foya. Akhirnya muncullah perilaku-perilaku impulsif gitu ya, terlatih karena orang tuanya menciptakan gitu. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai keluarga. Kalau ke pasangan, bisa aja juga karena rasa bersalah, entah dia pertama terlalu banyak bekerja sampai pasangannya nggak ada. Jadi kalau jalan-jalan tuh ya udah waktunya shopping nih si bunda gitu ya, si 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 sayangku ini harus belanja nih supaya nggak ngambek mulu, aku cuekin karena kerja gitu. Nah, itu harus hati-hati sih kalau bagian ini gitu. Ini menarik sih. Berarti receiving gift ini, Mm-mm. orang yang punya love language istilah menerima hadiah, bahkan Mm. menerima hadiah sekecil apapun, berarti paling gampang dikirimin makanan, Ya. istilahnya lewat aplikasi, tiba-tiba, wah ini seneng nih. Atau zaman dulu tuh dikirimin bunga Mm. bank misalkan ya, bukan ya? Oke, enggak maksudnya atau misalnya kecil-kecil aja, misalnya apa karet ikat rambut, itu udah seneng. Tapi Ya. orang yang tidak mempunyai love language menerima hadiah, dia dikasih handphone mahal, dia akan Ya. biasa aja, Risih. Ya. nggak ada apa-apa. Tapi orang yang punya love language-nya receive, Hmm. dengan hanya ikat rambut yang tanda kutip ini sederhana, dia Ya. akan merasa, wah ini pasangan gue memperhatikan banget. Iya, Bener gak iya, Mas Gugus? benar. Iya benar. Jadi saya juga penasaran juga ya. Jadi kan memang salah satu faktornya kan juga dari latar belakang ya tadi ya, latar Mhm. belakang dan peran dan lain sebagainya gitu. Jadi point of view-nya itu yang saya rasakan itu ternyata bahasa cinta itu adalah sesuatu yang bahkan di atas material ya. Mungkin bukan di atas Iya, material tapi
ruh yang harus ada selain material gitu. Jadi orang kaya belum tentu bisa ngasih bahasa cinta yang memberikan dampak yang positif juga gitu. Iya, ya, benar sih. Kadang kadang kita juga bisa lihat ya bahwa kadang orang yang mungkin kita rasa dia sangat bercukupan, belum tentu dia bahagia dalam hal cintanya gitu sih sebenarnya. Karena ada beberapa yang tidak tercapai. Kalau balik lagi seperti kata Mas Setiawan tadi, bahwa orang yang tipenya itu merasa bahwa dengan diberikan dia ngerasa sangat dicintai, sangat dihargai, itu ada juga karena dia memandang bahwa segala sesuatu itu berupa benda atau material gitu loh, yang bisa dilihat dan bisa dia tunjukkan ke orang lain. Misalnya dia dikasih boneka gitu, ya udah dengan dia dikasih boneka dia senang banget, dia ngerasa benar-benar disayang sama pasangannya, bisa update story gitu ya. Jadi dia membentuk tuh karakter bahwa dia itu sangat menyukai receiving, menerima gitu, menerima pemberian-pemberian dari bahwa bukti ini berkaitan lagi nih dengan tipe bahasa cinta berikutnya. Bukti bahwa dia menyayangi aku adalah dia ngasih gitu sih. Ngasih sesuatu gitu. Oke, oke. Ini kan tadi berhubungan dengan bahasa cinta selanjutnya nih. Wah, Mhm, itu kayaknya mhm. itu mancing bikin penasaran nih Iya. Mas Gugus gimana nih? Ini Ya. Selanjutnya malah ya. jadi Nah, bisa 3 part ini. oh 3. Boleh nanti kita bikin episode 1, episode 2 gitu ya. Oke. Oke, nah selanjutnya apa nih abis receiving gift apa nih? Oke. Nah, Iya. kalau selanjutnya itu namanya tuh act of service, Mas. Kalau act of service ini tuh kayak mungkin kalau berbicara service tuh lebih kayak mungkin orang nganggapnya tuh dilayani, dipenuhi semua kebutuhan dia berupa tindakan gitu. Kadang ada cewek yang bilang, "Aku tuh nggak butuh cuma dikasih tahu kalau kamu sayang aku aja, tapi buktiin dong, lamar aku," gitu. Nah, itu salah satu bentuk tuntutan dari act of service gitu. Nah, ini tuh biasanya sering terjadi, sering muncul tipe ini, orang-orang yang mungkin dewasa menengah ya, menjelang dia dewasa muda dan dewasa menengah, di mana dia udah mulai dapat tuntutan-tuntutan dari lingkungan. Nah, contoh contoh kasus besarnya adalah, ketika dia udah masuk usia 25 ke atas. 25 ke atas itu kan tuntutan, psikologi perkembangan di usia itu kan lebih besar lagi ya, di mana dia harus berumah tangga, di mana dia harus, bisa memberikan nafkah, mencari pekerjaan gitu. Nah, kadang nih banyak kasus dialami oleh laki-laki yang dituntut oleh perempuan. Nah, ini nih mungkin ada teman-temannya dari Mas Gugus atau Mas Setiawan yang mengalami nih, di mana kalau di usia-usia segini tuh si laki-laki belum siap untuk menikah, walaupun dia sebenarnya udah matang dalam hal material, tapi si perempuan tuh karena tuntutan masyarakat, orang tua, karena usia juga, dia udah minta nih bukti cintanya. Nah, bukti cintanya adalah dengan menikahi dia, yaitu yang kita sebut dengan act of service. Jadi dia menampilkan ekspresi cintanya dengan tindakan yang nyata, yang bisa diukur sama orang lain gitu. Iya, tindakan yang nyata yang bisa diukur dengan orang lain. Atau kalau misalnya pada masih zaman-zamannya bucin, ya udah diiringin tuh pacarnya sampai rumah, dipastiin selamat gitu ya, dari bencana yang mungkin dia takuti terjadi atau, gimana ya, kayak atau cewek tuh sering nih, "Kabarin aku dong," gitu. Kabarin, selalu ngabarin. Nah, ini bentuk dari act of service. Adalah, orang yang selalu minta untuk dipenuhi gitu tuntutan dia untuk, pada tindakan-tindakan tertentu. Oke. Kalau melihat tindakan nyata kayaknya memang dari kita nih Indonesia sama Barat mungkin berbeda kali ya. Maksudnya point of tindakan yang nyata itu kalau di Indonesia kan kayak contohnya si perempuan tuh ya minta untuk cowoknya tuh menikah dong gitu. Tapi mungkin kalau di Barat itu mungkin karena pernikahan tuh kayaknya bukan menjadi sesuatu yang harus untuk hidup bersama kan gitu kan ya. Iya, iya. Jadi sekali lagi point of view-nya ke background juga ya, balik lagi ya. Iya, benar. Kayak tadi di awal aku bilang kalau ngomong masalah cinta nggak akan lepas dari budaya sih, Mas. Pasti kita ngambil tarik background-nya itu pasti dari
budaya apa yang membentuk dia dulu gitu sih. Nah, ini menarik nih Gus nih. Nah, nanti misalkan gini nih. Sang Hmm. sang wanita Hmm. mempunyai bahasa love language-nya word of affirmation. Kalau sang pria memiliki istilahnya act of service. Orang yang biasanya memiliki itu berarti kan menyangka bahwa orang tersebut ya sama seperti dia. Jadi sang pria itu, wah, gue ini mengungkapkan cinta saya ini ya dengan istilahnya Tindakan. betulin tindakan, misalkan Tindakan. betulin apa kursi Ya, kursi kursi. dibuka, kursi dimasukin, dikasih di tempat duduk, piring disediakan. Tapi ternyata sama wanita itu tanda kutip yang lebih cenderung ke word of affirmation. Dia merasa, lu kok nggak pernah ngomong cinta sih, nggak pernah ngungkapin Iya. cinta. Si pria bilang, loh selama ini gue Apa ini gitu. apa? Gue udah buangin sampah, udah ngepelin. Maksudnya kan Nah, bagi dia ya. kan, padahal itu dia merasa dirinya kalau diperlakukan seperti itu berarti tanda cinta. Jadi dia bercermin bahwa orang lain akan sama seperti dia nih. Nah itu tuh akhirnya cekcok dia. Nggak pernah ngomong I love you sedikit pun. Loh bagi dia nggak perlu, bagi pria, bagi orang tersebut, sorry. Seperti Hmm. itu. Itu seru tuh ya Gus ya. Terkadang juga yang uniknya tuh kadang laki-laki itu overthinking juga. Misalkan Iya. kayaknya perempuannya tuh mau dibeliin apa gitu yang nggak tahu di mana gitu kan. Padahal ternyata jawabannya tuh cuman mau diperhatikan doang gitu. Misalkan cuman mau kitanya sebagai laki-laki ngomong something gitu yang menenangkan si perempuannya gitu. Tapi kadang-kadang laki-laki, waduh, ini kurang apa lagi Beli gitu. sepatu Jadi duri-duri gitu kadang-kadang tuh ya. Yang mahal, semahal-mahal apa. Padahal sang perempuan cuma bilang, cuman butuh bilang, rambut kamu baru digunting ya. Padahal diguntingnya cuma bagus satu gitu senti. ya. Padahal diguntingnya cuma 1 senti, tapi kita harus tahu gitu. Ya, benar sih. Tapi kadang ada juga tuh kalau ngomong masalah itu kadang si laki-laki sebenarnya bukan tipikal yang act of service. Jadi memang dia emang nggak apa ya, nggak terlatih untuk melakukan itu tadi kayak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sebenarnya maksud tapi justru si pasangannya yang ingin, terutama nih ibu rumah tangga nih kayak gini. Kok papa tidur aja sih, nonton TV mulu gitu, nggak mau bantu pekerjaan rumah gitu ya, padahal Nah, kan nah, nah itu nah antara kewajiban sama act of service nih. Beda. nah iya, gini, kadang-kadang kalau udah menikah tuh udah beda konsep Mas, udah beda persepsinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang istri udah nangkep nih, ya udah kalau udah nikah tuh ya suami harus ada juga nih untuk urusan rumah tangga gitu, tapi suami nggak mikir ke sana gitu. Karena, tipe tipe bahasa cintanya beda, dia lebih lebih banyak mungkin physical touch atau lebih banyak mungkin, ngasih gitu ya, ngasih hadiah daripada membantu pekerjaan rumah, padahal si cewek tuh butuh gitu, si istri tuh butuh. Nah, ini tuh suka jadi konflik juga sih biasanya di rumah tangga tuh. Nah, ujung-ujungnya yang disimpulkan adalah suami saya cuek banget, nggak mau bantu bantu urusan rumah. Padahal masalahnya mungkin di bahasa cintanya gitu. Betul, betul, betul. Mhm, mhm. Kalau yang kelima, Itu tadi udah aku singgung, physical touch. physical touch. Oke. Nah, Iya. ngomongin bahasa cinta ini, Hmm. biasanya kalau untuk pernikahan-pernikahan itu biasanya berapa lama sih waktu penyesuaian mulai dari yang badai-badai rumah tangga after pernikahan sampai Mhm. dia itu benar-benar udah sama. Mungkin kalau Mbak Indah ini pernah mengalami permasalahan-permasalahan atau klien-klien itu Mhm. kira-kira tuh di usia pernikahan berapa gitu sampai orang itu bisa settle gitu berdua? Oke. Nah, berbicara masalah pernikahan itu adalah penyesuaian seumur hidup sebenarnya. Jadi, karena manusia itu dinamis ya, dia nggak menetap pada satu sifat. Dia akan selalu berkembang, dia akan selalu berubah. Jadi, bisa aja karena ada proses belajar lingkungan yang membentuk dia gitu Mas Gugus. Jadi memang, hal itu bakal terus, belajar setiap hari, "Oh suami aku tiba-tiba jadi seperti ini, si istri aku kok tiba-tiba jadi seperti ini." Ya itu ada pengaruh dari lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan yang membentuk dia, memiliki persepsi tertentu hingga berbentuklah karakter tertentu. Nah, tapi kalau kalau kita lihat dalam bahasa cinta mungkin ini bisa kita pahami
sehingga kita bisa sebut dia settle. Maksudnya aku bisa mengenal bahasa cinta dia ya mungkin dari apa ya, udah 1 tahun kali ya, 1 tahun masalah bersama gitu. Karena di awal-awal pernikahan itu pasti Mas, pasti kaget ya. Mungkin dia pacarannya nggak lama. Ada orang yang mungkin waktu pacarannya itu sebentar, ada yang waktu pacarannya itu lama lalu baru dia menikah gitu ya. Jadi dan ketika pacaran pun kan karakter asli nggak keluar ya. Pacaran itu cenderung apa ya, kalau aku lihat sih nilainya ya kita menampilkan siapa kita tapi cenderung lebih aman. Karena dia nggak tahu buruknya kita 24 jam gimana gitu ya. Jadi di awal-awal pernikahan tuh pasti berat. Pasti banyak juga sih klien aku tuh yang memang konsul tentang pasangannya, mereka itu bilang bahwa ketika menikah pasangan saya itu berubah, tidak seperti ketika pacaran. Padahal yang sebenarnya nggak ada manusia itu yang berubah gitu. Hanya saja ada pernah dengar itu nggak, jendela Johari? Pernah dengar nggak? Oh, pernah. Nah, karena yes, Johari Widow. Karena ada beberapa karakter orang yang nggak dia tampilkan, tapi dia tahu, gitu loh. Jadi ketika itulah dia dengan pacar dia, sehingga ketika dia menikah, yang dia lindungi tadi muncul secara dia tidak sadari gitu, dan itu bikin pasangannya kaget, gitu. Kadang ada juga mungkin ketika pacaran dia sangat perhatian, mungkin lebih banyak hal yang lebih menyenangkan gitu ya, tapi ketika sudah menikah cenderung cuek-cuek aja karena mungkin dia ngerasa udah gini, ya udahlah udah nikah ini gitu, udah aman lah ya gitu ya. Nah, Aku nggak itu harus dia. menampilkan rasa takut aku kehilangan lagi gitu, karena udah nikah ya udah gitu. Jadi kalau udah nikah tuh kesannya sungutnya udah Muncul. gitu ya. Iya benar. Atau mungkin ini dalam arti di satu sisi kan itu kan yang disembunyikan, tapi di satu sisi itu toleransinya udah misalnya kalau waktu pacaran kan ya saya toleransi, iya saya toleransi, tapi pas udah menikah mungkin akan bilang nggak bisa, sekarang kamu udah jadi suami saya, kamu harus lebih mengerti, atau sang suami bilang nggak bisa, kamu sudah menjadi istri saya, harusnya Iya. kamu mengertiin saya, dan istilahnya seperti itu tuh masing-masing, nggak baik pria baik wanita ini pas sudah menikah itu kadang-kadang itu mungkin merasa mempunyai hak untuk menuntut lebih terhadap pasangannya daripada pas waktu pacaran. Iya. Nah, kalau tadi kan mungkin tanda kutip sungutnya belum istilahnya atau tanduknya belum keluar, tapi di satu sisi yang tadi itu sudah merasa berhak untuk lebih menuntut, dan kamu sudah bisa menunjuk bahwa kamu berkewajiban. Nah, kayak gitu-gitu tuh ya mungkin ya. Iya, itu yang menyebabkan kadang si pasangan juga karena tuntutan-tuntutan itu kaget loh, waktu pacaran nggak pernah minta yang aneh-aneh, pas sudah nikah kok ya sangat penuntut gitu, gitu kan. Jadi mereka saling konflik satu sama lain gitu karena karakternya udah nggak muncul lagi gitu yang sebenarnya. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya itu seberapa penting sih kita mengetahui love language dari setiap pasangan, setiap percintaan, pertemanan, bahkan tadi yang saya bilang itu pekerjaan ataupun keluarga anak, nah ataupun kakak adik. Nah, itu sebenarnya seberapa penting sih dalam kehidupan ini? Oke, kalau kita bahas satu persatu sebenarnya ini penting ya, karena memang teori itu pasti muncul itu karena suatu fenomena tertentu, dan fenomena tertentu itu adalah fenomena yang sangat melekat ke masyarakat, apalagi masalah cinta. Kalau misalnya kita berhubungan dengan orang lain, otomatis kan kita kadang aja sama diri sendiri aja bertentangan, apalagi sama orang lain ya. Jadi otomatis kita harus paham orang lain itu seperti apa gitu. Kita harus paham juga kebutuhan dia apa, keinginan dia apa, dia tipenya yang seperti apa. Dengan gitu kita bisa ngasih yang sesuai. Misalnya dokter aja diagnosa penyakit tertentu. Kalau dia nggak tahu itu sakit apa, nggak didiagnosa dengan benar, dia kan akan ngasih obat yang salah. Sama halnya dengan itu. Kalau kita nggak kenal baik tipe pasangan kita, ya mungkin lebih sederhananya tipe bahasa cintanya pasangan kita seperti apa, kita nggak bisa kasih kebutuhan dia apa gitu. Misalnya aja gini, pasangan saya itu lebih senang tadi dikasih hal-hal material, tapi sebenarnya saya nggak mampu.
secara materi misalnya untuk memenuhi itu gitu. Walaupun sehal yang murah sekalipun gitu. Nah, ketika saya memaksakan gitu kan, maksudnya ketika saya memaksakan, saya tahu dia tahu itu, tapi saya memaksakan untuk memberikan itu, ya kasihan di saya juga. Dalam arti kata, ketika kita memahami pasangan kita harus lihat juga tolak ukur kita gitu loh, mampu nggak kita. Karena ketika kita mengenal orang lain itu kita harus balik lagi ke kita sih. Maksud aku gini, mungkin agak ribet ya menjelaskannya. Jadi gini, misalnya saya punya pasangan, dia punya bahasa cinta yang dalam budaya saya aja nggak bisa nih saya penuhi gitu, karena saya punya tipe bahasa cinta yang lain gitu. Nah, ketika saya memaksakan kehendak saya untuk memenuhi bahasa cinta dia, sementara dia nggak bisa nerima bahasa cinta saya, itu akan jadi bumerang ke saya, akan jadi penyakit mental ke saya gitu loh. Akibatnya hubungan saya ke depannya nggak akan pernah baik. Jadi sebenarnya kalau kita mengenal bahasa cinta pasangan kita itu penting, tapi kita juga perlu mengenal bahasa cinta kita gitu. Apakah bahasa cinta kita ini, apakah kita mampu untuk mencapai bahasa cinta dia, apakah kita sanggup atau enggak gitu. Karena banyak masalah-masalah, kalau yang aku lihat ya, masalah-masalah hubungan pernikahan itu adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pasangannya. Tidak hanya material, tapi mungkin bisa aja itu tadi, cinta tadi gitu loh. Dan yang satunya, mungkin orang bisa bilang, kenapa sih kamu nggak belajar aja buat mencintai? Belajar untuk mencintai itu susah loh, karena kita itu terbentuk, misalnya kita menikah di 27 tahun. 27 tahun kita dibentuk sama budaya tertentu. Sementara baru 1 tahun menikah kita harus merubah itu gitu dalam waktu singkat, nggak bisa. Kecuali si pasangan mau nerima gitu loh. Ngerti nggak maksud aku? Nyampe nggak? Belum lagi Ya. misalkan kalau penjajakannya itu cuma setahun atau kurang dari Nah, setahun ya, 6 bulan atau 2 iya. bulan. Iya. Hmm. Jadi memang banyak, jangan kan sampai menikah, ketika aku pernah konsul remaja, Mas. Bayangin, remaja dia konsul sama aku, itu lewat free talk ya, kita konsul, dia cerita ke saya bahwa pasangannya itu tadi cuek. Sementara dia butuh perhatian yang lebih, dia orangnya sangat affirmation ya, jadi pengen dipuji, pengen dikasih tahu bahwa kamu cantik banget hari ini gitu kan, aku seneng deh ngelihat kamu gitu, kamu ceria banget. Tapi si laki-laki nggak bisa kayak gitu, sampai pacarnya ngomong, kamu tuh terlalu banyak nonton Korea gitu. Yang disalahin tontonan pacarnya. Padahal karena si laki-laki sebenarnya karena nggak ngerti kebutuhan si cewek itu seperti apa, dan dia juga kalau udah aku gali-gali, tipe keluarga si laki-laki itu bukan tipikal yang yang biasa mengkomunikasikan apa yang dia lihat gitu loh. Jadi ini konflik nih, padahal mereka baru pacaran, apalagi yang udah menikah gitu. Jadi memang kalau dari aku lihat bahwa ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita tahu kita harus memahami tuh love language-nya seperti apa, tapi kita harus memahami dulu juga kesanggupan kita. Kalau misalnya kita mau berubah, ya udah gitu, dijalanin, dicoba. Tapi kalau misalnya kita ngerasa, oh itu tuh nggak bisa dipaksakan karena itu akan berdampak buruk pada diriku sendiri gitu kan, merasa tertekan dong otomatis kalau nggak mampu memenuhi tuntutan itu gitu. Jadi ya lebih baik dicari lagi gitu, karena gini, aku tipikal orang yang menyetujui hubungan pacaran sebenarnya, karena pacaran itu mengenal ya. Mungkin beberapa orang mungkin akan menyalahartikan pacaran ya, pacaran itu cenderung ke negatif, enggak juga gitu. Pacaran itu sebenarnya menjejaki gitu ya. Menjejaki, betul. Iya, menjejaki gitu. Dengan pacaran kita tahulah sedikit kulitnya gitu. Tapi kalau misalnya kita baru kenal langsung mau hubungan serius menikah gitu kan, ya kalau kaget nanti terkaget-kaget, sementara dia hidup 27 tahun dengan budaya yang berbeda, kamu 27 tahun dibesarkan dengan budaya berbeda, ketika menikah begitu aja tanpa harus mengenal gitu kan, ya itu kacau sih pasti gitu loh. Kecuali keberuntungan kayak misalnya satu sama lain saling mengenal gitu sih. Maksudnya bahasa cintanya mirip. Nah, bisa jadi gitu sih. Oke. Terus saya jadi penasaran deh, bagaimana caranya kita
anggaplah introspeksi diri untuk mengenal bahasa cinta kita sendiri nih. Sebelum kita mengenal bahasa cinta pasangan. Ya. Itu gimana sih kisi-kisinya untuk supaya kita tuh tetap introspeksi diri gitu. Ya. Kemudian saya punya pertanyaan kedua nih Mbak. Sebenarnya dengan kemajuan zaman itu ada nggak sih pengaruh terhadap bahasa cinta gitu dengan teknologi yang besar, apalagi kan era-eranya pubbing ya istilahnya ya. Iya. Oke, nih jawab yang pertama dulu ya. Jadi gimana sih caranya? Yang pertama ya kita kenal diri kita dulu sih sebenarnya. Gimana sih cara mengenal diri? Pertama kita harus tahu dulu value kita tuh apa. Kita tuh dibesarkan dengan apa aja sih yang biasa kita tekankan atau menjadi apa ya, kalau orang ketika melakukan sesuatu tuh ada batasan. Nah itu biasanya mengarah ke value saya tuh nggak ini nih gitu. Nah kita kenali dulu tuh value kita apa gitu. Ketika misalnya value kita itu adalah kalau aku misalnya value-nya adalah senang membantu orang lain, otomatis bahasa cintaku lebih ke ini, act of service ya. Ngerti nggak sih maksudnya? Betul. Nah, setuju. Karena aku senang membantu. Karena aku senang Jadi yang tadi mendengarkan. bercermin dalam arti kadang-kadang itu apa yang kita butuhkan itu kita akan merasa orang lain akan butuh ini nih, seperti itu. Iya benar. Nah itu dia. Karena ketika kita sudah tahu value kita, nah otomatis setiap tindakan dan perilaku kita nggak jauh-jauh kok dari value, nggak akan jauh. Pasti dan ketika ada apa ya pengaruh negatif pun akan kita tameng dengan value kita gitu loh. Jadi kita pahami dulu value kita apa. Yang kedua, kita pahami dulu meaning of life kita apa. Apa sih pengalaman-pengalaman yang membentuk kita menjadi seperti ini gitu. Kalau misalnya ternyata kita senang mendapatkan pujian, senang mendapatkan perhatian, mungkin kita bahasa cintanya adalah affirmation tadi gitu loh. Senang memberi, menunjukkan gitu. Kadang gini, kalau dengan teman tuh pernah nggak sih ketemu orang yang gini, apa-apa tuh dia bilang gitu. Iya aku suka deh baju kamu hari ini gitu ya. Iya. Betul. Tulisan kamu bagus deh. Abis itu ketika temennya ngelucu walaupun nggak lucu, tapi dia afirmasi gitu. Dia menyukai itu, dia akan memuji. Walaupun orang lain bilang enggak gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari meaning of life-nya gitu loh. Apa sih yang sering kita lakukan gitu. Pertama sih emang harus itu sih, kenali diri dulu supaya kita bisa dapat gambaran kita tipe yang mana gitu sih. Atau mungkin bisa diingat-ingat biasanya kita ngapain kalau terhadap orang-orang terdekat gitu. Apakah lebih banyak ngomong, apakah lebih banyak lebih senang deket aja megang tangan gitu kan, atau lebih senang salaman, pelukan gitu, atau lebih senang membantu. Nah, itu sedikit banyak menggambarkan bahasa cinta kita tuh seperti apa gitu Mas Gugus. Oke. Ya betul. Nah, kalau yang pertanyaan kedua tadi adalah saya lupa apa itu tadi. Jadi kalau kemajuan zaman itu bisa oke. Ya, kalau berbicara mengenai perkembangan zaman, sekarang tuh zamannya kita mungkin banyak melihat apa ya drama-drama cinta di TikTok ya. Itu nggak bisa kita bohongi ya. Kita banyak ngelihat bagaimana orang-orang menggambarkan ideal love kepada orang lain melalui mungkin drama-drama singkat atau mungkin apa ya yang setidaknya bisa menampilkan eksistensi cintanya dia tuh seperti apa gitu. Nah, itu akan mempengaruhi orang lain. Apalagi misalnya ceweknya tuh tipe yang kebetulan dia ngelihat itu loh dia ditembak bawa bunga banyak gitu ya. Terus banyak terus pakai apalah istilahnya itu dikerumunin orang Pakai terus balon. dinyatakan cinta gitu. Nah, kebetulan dia receiving gifts gitu, tipe orangnya. Dia iri, dia ngomong ke pasangannya, "Aku tuh pengen seperti ini." Itu berpengaruh sih, Mas. Karena di dalam apa ya, di dalam kehidupan itu kita nggak lepas dari yang namanya melakukan perbandingan sosial, social comparison. Itu selalu kita lakukan gitu loh. Ya itu balik lagi ke kita. Kayaknya aku belum sampai ke sana deh. Ya, orang bilang mungkin itu perilaku iri. Enggak, itu alami. Alami. Pasti ketika kita nonton perilaku sesuatu, kita pasti akan berkaca terhadap apa yang sudah pernah terjadi sama kita gitu sih. Karena social comparison itu pasti kita lakukan gitu. Jadi dampak dari yang namanya
teknologi, dampak dari namanya media sosial, ya itu sangat berpengaruh sih terhadap perubahan bahasa cinta orang gitu. Nah ini menarik nih, Mbak Indah nih. Dalam kita ngomongkan kemajuan teknologi, itu nggak bisa dibungkurin, itu nggak bisa dibendung, itu adalah keeksisan. Keeksisan itu tidak bisa kita lepaskan dari like, love, come. Nah itu mungkin itu sebagai word of affirmation tapi 2 point something kali ya, bukan? Itu bisa membentuk orang nggak sih, dalam arti, waduh ini karena kebiasaan main istilahnya sosial media, dan istilahnya awalnya itu dia itu nggak terlalu peduli, tapi akhirnya itu mempedulikan, dikasih, wah ini love, oh ini dikomenin, wah keren nih, wah ini nih. Jadi akhirnya itu bisa, peranan itu bisa mempengaruhi, nggak, membentuk orang itu menjadi istilahnya bahasa cintanya itu adalah word of affirmation. Bisa, bisa sih Mas kalau aku mikir ya, karena gini, ketika dia sudah pernah mengalami suatu kondisi tertentu, suatu tuntutan tertentu, terus dia menerima gitu ya, otomatis dia akan cari cara gimana sih menghandle ini. Nah, kebetulan dengan adanya kemajuan teknologi sekarang, informasi di mana-mana, bahkan nggak bisa kita filter. Iya nggak tuh, bener nggak tuh gitu ya. Jadi diikutin sama dia gitu. Dengan adanya dia saring tuh informasi yang ada itu, dia masukin ke dalam pikirannya, oh ternyata sama dengan pengalaman saya gitu. Ya udah saya coba aja nih berbuat kayak gini. Ternyata dapat feedback positif. Ingat nggak stimulus respon? Kan ada ya teori itu ya. Ketika seseorang dapat respon positif, dia akan menetapkan perilaku itu jadi perilaku dia terus-menerus karena dia tahu dia dapat apresiasi, dia dapat penghargaan. Ya udah berubah tuh. Ya udah berarti yang kemarin nggak baik. Ya udah aku rubah nih, sekarang aku jadi tipe ini karena pasanganku ini gitu. Itu bisa aja terjadi gitu. Jadi love language itu bisa berubah ya, pada intinya itu bisa, dalam arti misalkan kita ngomong berubahnya itu dalam baik itu positif atau negatif, misalkan si A, istrinya butuh word of affirmation, si suami ini sebenarnya nggak betah ngomong, bagi dia itu ngapain sih ngomong, mendingan tindakan. Nah si istri itu seringan ngomongin suami, muji, oh rambut kamu gini, gini, tapi suaminya ini sebenarnya lebih butuh untuk istilahnya, misalkan ya istilahnya dilayanin kecil-kecil lah, misalkan dipijit atau gimana, misalkan seperti itu. Nah itu mungkin kan walaupun bagi istri, aduh ngapain sih pijit-pijit, lu udah gede ini, istilahnya kayak gitu, atau istilahnya piring sendok diambilin gitu sesekali lah, dalam arti kan sesekali kita bilang kan. Nah itu kalau gitu tuh bisa saling toleransi ya, jadi istilahnya menurunkan kadar kali ya untuk istilahnya untuk pasangan. Iya, tentu karena gini kan, tadi kan aku udah bilang bahwa cinta itu sebenarnya adalah, budaya. Jadi memang, bisa terbentuk karena kebiasaan. Nah, tadi juga ada aku bilang bahwa, ketika kita, mengenal pasangan, tipe pasangan kita, kita harus mengenal juga tipe pasangan kita, tipe love bahasa cinta kita. Kalau misalnya kita nggak mampu, maka ada banyak hubungan itu yang konflik akhirnya putus. Tapi kalau misalnya dia merasa mampu, dia akan belajar untuk berubah gitu. Dia akan melakukan social comparison, dia akan melakukan belajar peniruan dengan mungkin dari media sosial atau temannya gitu ya, atau melihat dari perubahan mertuanya misalnya gitu ya. Dia ngelihat tuh bahwa oh ternyata keluarganya pasanganku tuh biasa biasa diberikan tindakan seperti ini gitu. Jadi ya dia belajar, akhirnya itu berubah gitu seiring waktu gitu. Walaupun sebenarnya ini bukan proses yang cepat ya, otomatis gitu. Pasti ada karena namanya juga orang belajar, pasti ada yang gagal, ada yang berhasil, coba lagi, gagal lagi gitu sih. Oke, menarik nih. Menarik ya Mas Gugus ya. Menarik sekali sih. Ya jadi sebenarnya pembahasan ini sebenarnya penting banget untuk pasangan, baik yang baru maupun yang tua sendiri gitu ya. Maksudnya dalam artian tuh karena nggak bisa semudah cowok kasih uang ke perempuan atau ke anak, kemudian permasalahan itu clear, nggak bisa sesimpel itu gitu ya.
Iya. Sekarang kan kalau kita nonton film-film perselingkuhan, mungkin kalau yang lagi rame ini Aris layangan putus Lydia ya? gitu ya. Itu kan bahasa cinta banget tuh. Maksudnya padahal permasalahan yang terjadi juga bukan tentang ekonomi dan kemiskinan gitu kan. Benar-benar. Nah, mungkin pertanyaan dari yang paling terakhir nih. Jadi yang dilakukan bila punya pasangan yang sangat beda bahasa cintanya, misal yang satu dengan ucapan, yang satu dengan perbuatan tuh bagaimana ya? Ya, baik. Nah, kalau berbicara mengenai apa yang akan dilakukan, kita harus pahami dulu motivasi kita mencintai apa, atau motivasi kita berteman apa, atau motivasi kita dengan anak kita apa gitu. Apakah kita hanya ingin memberikan kebahagiaan sesaat, atau kita ingin memberikan pemahaman jangka panjang gitu terhadap dia gitu. Nah, ketika kita ingin memberikan kebahagiaan sesaat, mungkin kita bisa memenuhi itu gitu. Tapi dampaknya hanya sebatas ya udah kita belajar itu hal sebentar aja, ya udah kita untuk menenangkan aja. Banyak sih orang yang kayak gitu cenderungnya. Tapi kalau misalnya kita belajar untuk memberikan dia pemahaman jangka panjang dan hubungan yang baik ke depannya, itu biasanya kita kita harus pertama kita mengenal dulu tipenya seperti apa, kita balik lagi ke diri kita, mampu nggak kita itu untuk memenuhi itu. Kalau misalnya kita mampu, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ya banyak gitu. Misalnya kita pertama komunikasikan dulu dengan dia, kamu inginnya apa? Atau gini, aku sering bilang ke perempuan-perempuan, kalau suami kamu nggak bisa ngasih kamu perhatian, minta. Gitu. Betul. Bilang, laki-laki itu tuh enggak bisa baca kode Morse gitu loh. Dia nggak ngerti kode-kodean gitu. Maaf, Mbak Indah, tolong diulang lagi biar Oke. Ya, aku paham banget bahwa laki-laki itu nggak terbentuk tuh bukan dituntut untuk kepekaan, enggak. Jadi kalau misalnya kamu nggak dapet apa yang kamu mau, minta aja gitu, ngomong, aku pengen dong kamu ambilin bantal gitu, daripada aku nunjuk-nunjuk kamu nggak ngerti apa sih gitu, ambil gitu, bilang ambilin dong gitu, atau kamu pengen dipeluk karena hari kamu terlalu berat, bilang gitu, jangan nangis tiba-tiba marah-marah, enggak, tapi bilang, aku hari ini lagi sedih, aku minta dipeluk, utarakan aja gitu, aku selalu bilang sama klien aku gitu. Kamu mau nangis sampai air mata kamu kering pun laki-laki itu nggak akan ngerti maunya kamu apa, lebih baik dibicarakan. Itu adalah jurus untuk dalam artian tuh menaklukkan suami. Iya. Jurus untuk menjinakkan suami-suami yang kurang peka ya. Kurang peka. Jadi sebenarnya bukannya kita nggak sayang, tapi kadang-kadang itu memang kurang peka. Apalagi cuman pakai lirikan mata. Aduh, ini ngelirik kemana? Ngelirik ke gelas kah? Apa ngelirik ke bantal kah? Kita ambilin gelas bukan, ambilin bantal bukan. Nggak taunya cuman kenapa sih kok diambilin orang kelilipan? Oh, kelilipan dua. Iya, jadi memang komunikasi, dibilang aja gitu ke pasangan itu mau kamu apa gitu, karena kamu nggak akan dapat apapun kalau kamu nggak ngasih tahu gitu. Aku jadi selalu bilang ke klien-klien aku bahwa kamu harus terbuka, harus komunikasi. Kamu mintanya apa, minta sama mereka gitu. Terus juga setelah misalnya kamu udah ngasih tahu tapi mereka nggak ngerti juga, kamu kasih tahu detailnya. Ngelakuinnya seperti apa gitu. Begitu juga ada ini semua nggak laki-laki aja Mas. Ada perempuan tuh yang cenderung egosentris atau mungkin dia terbiasa diperhatikan selalu, dia nggak peka sama orang lain. Betul. Jadi dia nggak peka sama kebutuhan laki-laki, kebutuhan pasangannya. Jadi ya udah gitu. Pasangannya tuh karena ngerasa daripada ntar ribet, ya udah gue diem aja deh walaupun nggak terpenuhi tuh kebutuhan gue gitu, keinginan gue seperti apa gitu. Nah pada ini salah. Jadi baik laki-laki maupun perempuan utarakan aja maunya dikomunikasikan seperti apa. Dengan kita sering komunikasi, muncullah bahasa cinta kita apa, kebutuhan kita tipenya apa gitu loh. Jadi pasangan kita ngerti gitu, otomatis konflik dalam hubungan itu ya kalau dibilang simpelnya bisa diatasi sedikit lah gitu ya. Daripada
kode-kodean nggak ada yang ngerti gitu ya. Gitu. Waduh, ini seru banget nih. Kalau kita terus ini bisa sesinya 5 jam nih, bahkan nih bisa 5 episode nih, masing-masing 1 episode nih, karena per bahasa cinta aja kita masih bingung-bingung nih. Tapi benar sih kata Mbak Indah bahwa pada inti-intinya adalah komunikasi. Namanya juga love language. Language itu bahasa. Dalam arti daripada lost in translation atau miscommunication, bahasa Inggris dikit lah ya. Nah, daripada gitu mendingan dikomunikasikan dalam arti misalkan kalau misalkan pasangannya, entah itu laki-laki atau perempuannya, pasangan itu mereka itu kurang peka, nggak nangkep dalam arti ini love language gue ini seperti ini loh, gue ini butuh kebutuhan gue ini bukan gift, kebutuhan gue ini adalah bahasa lu ngomong, bukan gift. Gue nggak butuh gift. Atau ada misalnya kebutuhan gue ini adalah act of service, bukan hadiah. Nah itu kan ada atau bukan pelukan, bukan touch, bukan. Atau malah yang kebalikan, kebutuhan saya adalah di saat saya lagi down, bukan kamu ngoceh-ngoceh, bukan. Saya cuman butuh keberadaan kamu. Nah itu kan quality time, keberadaan kamu di samping saya. Atau kebutuhan saya adalah touch, kamu cuma pegang tangan saya, nggak usah ngoceh-ngoceh lah, nggak usah pakai bahasa-bahasa yang manis-manis, walaupun sebenarnya bagus tuh ya. Tapi kadang-kadang itu dengan kita mengerti itu, kita jadi akhirnya itu mungkin hubungan kita nih terhadap pasangan, terhadap anak, bahkan terhadap tanda kutip mertua. Nah ini nih jurus-jurus ke mertua juga nih, harus tahu nih mertuanya ini istilahnya love language-nya apa nih, deketnya gitu kan. Kalau kulik lah mertua dulu, nanti dapat anaknya. Nah, gitu. Nah, terus selain itu kan juga tadi itu rekan kerja. Mungkin kan kita rekan kerja kok kayak slack terus, kok ini. Ternyata itu dia lebih, maksudnya ternyata itu dia butuh dipuji atau dia butuh istilahnya diambilin berkas walaupun kecil. Nih berkasnya saya ambilin ya. Itu bagi dia, wah, ini baik juga nih si Gugus nih, misalkan kayak gitu ya. Itu kan act of service. Nah, atau tuh yang tadi itu ke teman ataupun ke klien. Oh, nih klien nih kayak ini sukanya ini dipuji ya kita puji. Bapak nih tambah muda aja nih, kelihatannya nih seger aja nih. Tapi kalau orang yang nggak suka gitu bilang ini orang nih pasti mau ngegolin aja nih ya. Jangan, ya kan? Nah kayak gitu tuh jurus-jurus sales marketing juga seperti itu ya, Mbak Indah ya. Nah ini keren-keren nih. Nah Mbak Indah, misalkan kira-kira nih ada para sahabat Gilang yang mau mengetahui atau saya mau konsultasi perihal bahasa cinta dengan pasangan mereka, kok ini kok kayak hubungan kami kok kayaknya kok mentok-mentok terus ya, ngomong nggak nyambung, padahal dulunya kayak biasa-biasa aja, tapi kok ini kok makin kemarin makin susah nih gitu ya. dan mungkin butuh masukan-masukan nih dari profesional nih. Ini mereka gimana nih? Harus DM kakak kah atau gimana? Oh, oke. Nah, kebetulan aku itu kan asosiat dengan beberapa layanan konseling ya. Bisa pertama bisa di free talk juga, nanti bisa DM di sana atau klik buka IG-nya. Klik di situ ada campsite-nya, nanti tinggal hubungi adminnya bilang mau konsul sama Indah juga bisa, atau di Instagram aku juga bisa, langsung DM aja, atau bisa melalui Yayasan Merajut Hati, boleh dibilang ya? Boleh. Bisa juga melalui Yayasan Merajut Hati. Nah, di situ juga bisa, nanti tinggal bilang aja psikolognya Indah gitu sih. Jadi tinggal gampang sih nyari aku mah, aku ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Iya gitu. Nanti kalaupun kita membutuhkan untuk nomor handphone ya nanti kan bisa by DM ya. Bisa. Oke. Terima kasih banyak Mbak Indah atas kesempatannya dan pembahasannya menarik sekali ya. Aku senang loh udah kalau nggak di stop itu bisa episode lebih buat laki-laki ya. Oke, mudah-mudahan ada kesempatan lain. Oke, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa hari ini Mbak Indah untuk rekan-rekan Gilang Jeda Langka Podcast. Saksikan terus Jeda Langka Podcast di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda dan lebih menarik. Oke. Saya tutup selaku host. Saya Gugus. Dan saya Setiawan. Kami pamit undur diri. Sekali lagi jangan lupa mendengarkan episode kami
selanjutnya dengan topik yang berbeda. Selamat tahun baru dan tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih Mbak Indah. Iya, sama-sama. 60